Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidul Istighfar Itakillah dengan NIM 082011733007 dari Teknik Biomedis Universitas Airlangga Angkatan 2020. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pemrosesan Citra Biomedis yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Sugianto Sulistiono Magister Sains. Pada video ini akan membahas tentang deteksi objek pada telur menggunakan You Only Look One atau YOLO dengan versi terbaru yaitu versi 8. Sebelumnya, Universitas Airlangga merupakan salah satu universitas negeri yang ada di Indonesia. Universitas Airlangga atau biasa disingkat UNER itu memiliki 6 kampus, yaitu kampus Dharma Husada atau biasa disebut dengan kampus A, lalu ada kampus Dharma Wangsa atau biasa disebut dengan kampus B, lalu ada kampus MER yang biasa disebut dengan kampus C. Lalu selain itu juga ada kampus sekolah ilmu kesehatan dan ilmu alam atau SIKYA, dan juga ada kampus Gersik dan juga Lamongan. Jadi Universitas Airlangga tersebar di seluruh Jawa Timur. Universitas Airlangga memiliki 17 fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, Hukum, Ekonomi Bisnis, Farmasi, Kedokteran Hewan, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Sains dan Teknologi. Fakultas ini merupakan fakultas dari Teknik Biomedis. Lalu ada Kesehatan Masyarakat, Psikologi, Ilmu Budaya, Keperawatan, Perikanan dan Kelautan, Vokasi, Teknologi Maju dan Multidisiplin, lalu ada pasca sarjana dan juga ilmu kesehatan dan ilmu alam. Seluruh fakultas ini tersebar ke semua kampus yang ada di Universitas Airlangga. Baik, yang pertama kita akan membahas terkait YOLO, you only look once. Pada 3 jenis telur yaitu telur horen, Arab dan juga kampung. Pada pembahasan ini akan kita buat dataset sejumlah 60 gambar dari masing dengan 20 foto pada masing-masing telur, yaitu 20 pada telur kampung, 20 pada telur horen, dan 20 foto pada telur ayam Arab. Dari gambar di kiri ini, dari atas adalah gambar telur ayam kampung, lalu yang tengah adalah telur ayam horen, yang paling bawah adalah telur ayam Arab. Metode pengambilan gambar digunakan dengan perubahan atau variasi pada jarak dan juga variasi pencahayaan yang dilakukan. Di sini dapat dilihat bahwa jarak yang ada pada telur itu berbeda-beda sehingga akan didapatkan 60 gambar dataset pada ketiga telur. Setelah dataset didapatkan, maka dilakukan pelabelan image untuk menglabelkan pada masing-masing gambar apakah gambar tersebut termasuk telur kampung, telur horen, ataupun juga telur Arab. Pelabelan dilakukan dengan aplikasi web TurboFlow. Dengan memanfaatkan web ini, maka dapat dilakukan otomatis pelabelan pada gambar dengan menginputkan gambar yang akan kita labelkan, yaitu pada dataset. Nantinya akan dilakukan pelabelan dan kita akan menamai gambar tersebut dengan kelas-kelas yang sudah disiapkan, yaitu ada kelas ayam kampung, ada kelas Arab, dan juga kelas horen. Pelabelan dilakukan satu persatu pada gambar, jadi ada 6 kali pelabelan. Selanjutnya dilakukan pre-processing. Pada proses ini juga dilakukan pada TurboFlow. Di sini menggunakan resize atau stretching dengan ukuran 640 kali 640. Lalu dilakukan juga augmentation, yaitu menggunakan variasi saturasi antara negatif 70% dan juga positif 70%. Saturasi ini saya gunakan agar dapat diperoleh variasi dari gambar atau dataset yang dapat dibedakan dari warna. Di mana seperti yang kita tahu, ayam kampung dan juga ayam horen itu biasanya memiliki warna yang sama. Selanjutnya adalah coding dari YOLO versi 8 ini. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa Google Colab yang kita gunakan itu sudah dilakukan pada prosesor CPU dengan fungsi tanda seru NVIDIA Sleep SMI. Dengan fungsi ini, maka dapat diketahui bahwa prosesor pada Google Colab yang kita gunakan apakah sudah disetting pada GPU ataupun belum. Selanjutnya adalah melakukan import library. Di sini menggunakan fungsi home untuk
CWD-nya, lalu melakukan install metode yang digunakan itu dengan ultralitik dan juga ePython mengimport display dan juga ultralitik. Di sini dapat diketahui bahwa setup telah berjalan atau telah berhasil dengan 2 CPU dengan RAM 12,7 GB dan 23,6 dari 78,2 GB yang ukuran tersedia pada Google Colapse-nya. Selanjutnya adalah mengimpor fungsi YOLO. Jadi YOLO ini sudah ada pada RoboFlow. Jadi ketika kita mengekspor dataset yang ada di RoboFlow, itu bisa langsung diberikan codingan atau library YOLO yang sudah tersedia. Di sini mengimpor YOLO dan juga display dan image-nya. Lalu kita panggil dataset itu pada fungsi home dan ini adalah install RoboFlow. Artinya dataset yang sudah kita masukkan pada RoboFlow itu dapat kita panggil pada Google Colapse menggunakan RoboFlow import RoboFlow. Jadi adalah fungsi yang dapat memanggil dataset pada RoboFlow. Selanjutnya memasukkan kunci API yaitu kode yang spesifik pada RoboFlow kita. Di sini kodenya dirahasiakan. Dan juga di sini adalah jenis datasetnya yang dilakukan adalah YOLO versi 8. Selanjutnya dilakukan training data, yaitu dengan fungsi YOLO task data mode training. Di sini mode training di sini saya lakukan epoch sebanyak 25 dengan image 800 setidaknya, yang dengan plots-nya adalah true. Yang berarti ketika dia spesifik atau dia benar dalam klasifikasi, itu akan dilabeli sebagai true. Dan selanjutnya adalah confusion matrix pada heatmap. Di sini ada dua, yaitu bagian X yang di bawah dan juga bagian Y. Bagian X merupakan true atau hasil yang memang klasifikasi dari gambar tersebut. Lalu ada predikat adalah hasil yang diperoleh dari data hasil penembakan dari YOLO. Dapat diketahui pada telur Arab 0,5 itu ditebak sebagai kampung dan hanya 0,5 yang ditebak sebagai Arab. Pada heat flow ini, semakin tinggi nilai, maka semakin bagus prediksi yang dilakukan. Sehingga ini tuh hanya bilangan setengahnya. Sedangkan pada telur Horan dan pada tebakan asli itu positif, yaitu telur Horan ternyata diprediksi 1 dengan skor 1 yang artinya 100% dia dapat memprediksi apakah telur tersebut tergolong Horan apa tidak. Jadi dia digolongkan sebagai Horan. Lalu selanjutnya adalah telur ayam kampung, sama di sini juga bernilai 1 yang artinya telur yang jawaban ayam kampung ini berhasil diprediksi pada sebagai telur kampung. Selanjutnya adalah background. Background ini adalah bagian di luar dari label yang sudah kita labeli di RoboFlow. Di sini ada bagian background yang dilabeli sebagai kampung dan juga ada bagian background yang dilabeli sebagai Arab. Dari data heatmap ini dapat diketahui bahwa pada telur Horan dan telur kampung ini dapat tertebak dengan baik, yaitu dengan skor 1. Namun pada telur Arab ini ada sedikit anomali atau kesusahan dalam penebakan, itu setengahnya, di mana sebagian telur Arab itu ditebak sebagai telur kampung. Berikut adalah hasil dari YOLO pada gambar tes atau tes yang digunakan pada dataset. Seluruhnya pada gambar bagian paling kiri dari semua telur ayam kampung benar-benar ditebak sebagai Horan, yaitu 1. Selanjutnya bagian tengah telur Arab ini ditebak sebagai Arab dan juga sebagai kampung. Sedangkan pada ayam kampung yang bagian kanan ditebak sebagai kampung. Pada bagian tengah ini kemungkinannya terjadi karena warna yang didapat dari dataset. Jadi ketika kita pada dataset itu memfoto, dilakukan perubahan jarak. Nah, pada jarak itu ada pengaruh intensitas warna dan intensitas cahaya yang dapat dipantulkan oleh telur, sehingga telur itu dapat memberikan warna yang tidak sesuai dengan aslinya pada hasil foto. Di sini seperti kita tahu, dengan mata telanjang telur Arab dan telur kampung itu bahkan memiliki warna yang mirip, walaupun sebenarnya telur Arab itu lebih putih. Namun karena ini adalah
foto yang dipengaruhi oleh intensitas warna, sehingga telur Arab di sini terjadi bias dengan telur kampung. Selanjutnya adalah yang kedua, soal kedua yaitu mengklasifikasi dengan YOLO pada kelompok telur. Jadi pada satu gambar terdapat 3 telur langsung, yaitu telur ayat, telur kampung, dan juga telur horen. Nantinya akan digunakan YOLO untuk menebak telur mana yang merupakan telur kampung, telur mana yang merupakan telur Arab, dan juga telur horen. Selanjutnya dengan metode yang sama, yaitu melakukan pengambilan data pada kelompok telur tersebut dengan berbagai posisi dan juga jarak dari kamera, sehingga didapatkan 30 foto pada gambar, yaitu pada foto gabungan telur horen, kampung, dan juga Arab. Foto tersebut akan dilabeling pada RoboFlow dengan metode yang sama seperti sebelumnya, menginputkan dataset pada RoboFlow, kemudian dilakukan labeling secara manual. Di sini di labeling mana yang telur Arab, mana yang telur kampung, mana yang telur horen. Labeling dilakukan satu persatu pada 30 gambar tersebut. Selanjutnya dilakukan preprocessing yang sama, yaitu dengan resize staging 640 kali 620 dan augmentation dengan memberikan variasi saturasi antara minus 70% dan juga plus 70%. Didapatkan total data frame yang dilakukan yaitu ada 63 data foto, image, lalu ada 6 foto untuk validasi dan juga 3 foto sebagai data testing. Selanjutnya dengan coding yang sama di sini dengan mengimport library YOLO yang sudah ada pada RoboFlow dan sudah diberikan pada YOLO dengan memberikan codingan pada collapse, lalu memanggil data home atau data set di sini pada RoboFlow dengan fungsi import RoboFlow dan nilai API-nya. Lalu dilakukan training pada database tersebut, yaitu dengan training data sebanyak 25 kali juga image 800 dengan plots-nya dulu. Dari hasil audit ini diperoleh hasil conversion matrix sebagai berikut. Pada foto telur Arab diketahui bahwa 0,33-nya ditebak sebagai telur kampung dan 0,67-nya ditebak sebagai telur Arab. Selanjutnya pada telur horen 100% ditebak sebagai telur horen juga, dan pada telur kampung juga 100% ditebak sebagai telur kampung. Dan background beberapa ditebak sebagai telur kampung dan juga beberapa ditebak sebagai ayam Arab. Berdasarkan hasil feedback ini, kita tahu ini tuh lebih baik daripada hasil feedback pada masing-masing telurnya, karena pada telur Arab di sini terjadi peningkatan akurasinya sehingga dia lebih meningkat dalam penebakan telur Arab. Hal ini kemungkinan karena dia berada dalam satu image sehingga ada matriks RGB yang berbeda antara telur Arab dan juga telur horen, telur kampung. Berikut adalah foto hasil tes dari data yang dilakukan. Di sini dapat diketahui bahwa telur horen, telur kampung, dan juga telur Arab dapat diklasifikasikan. Dan pada gambar pojok kiri atas diketahui bahwa terjadi bias antara telur kampung dan telur Arab. Itu juga pada gambar sebelahnya, itu pada atas bagian kanan diketahui bahwa telur Arab dan telur kampung ini terjadi bias karena adanya kesamaan warna akibat perbedaan intensitas yang diberikan. Selanjutnya adalah analisis RGB pada telur. Metode yang digunakan dalam aksi ini adalah menggunakan PIN dengan menginput satu persatu dari telur yang digunakan pada database yang pertama. Di sini saya menggunakan variasi 5 titik pada telur, lalu dicari rata-ratanya pada RGB atau red, green, dan juga blue, lalu akan dapatkan rentangnya. Begitu juga pada horen, telur ayam kampung, dan juga telur ayam Arab. Berdasarkan metode tersebut diperoleh pada telur ayam horen, R-nya yaitu sekitar 137 sampai 238. Dan untuk green-nya 104 sampai 213. Lalu untuk blue-nya itu pada rentang 57 sampai 181. Sedangkan pada telur Arab, R-nya pada rentang 133 sampai 230, green-nya pada rentang 132 sampai 234, dan blue-nya pada rentang 123 sampai 227. Lalu pada telur kampung diperoleh R-nya yaitu 137 sampai 231, green-nya 139 sampai 229, dan blue-nya 138 sampai 218. Dari seluruh rentang ini, saya coba cari rata-rata
pada RGB baik Horn, Arab maupun kampung, sehingga diperoleh pada telur Horn itu R-nya sekitar 187, green-nya yaitu 154, dan blue-nya 107. Dan pada telur Arab, R-nya pada 186, green-nya pada 189, dan blue-nya pada 185. Dan pada yang terakhir pada telur kampung, R-nya pada 184, green-nya pada 184, dan blue-nya pada 177. Dari seluruh RGB rata-rata dari rentang tersebut, saya coba cari warna yang dapat merepresentasikan telur tersebut. Yang akan diperoleh pada gambar kotak ini, bahwa pada telur Holland didapatkan warna kecoklatan seperti ini. Ini adalah warna rata-rata dari titik-titik yang telah saya ambil tadi. Sedangkan pada telur Arab dan juga telur kampung, dapat diamati secara sekilas bahwa memang telur Arab itu memiliki intensitas warna yang lebih tinggi daripada telur kampung. Namun nilainya itu sangat mendekati, sehingga memang mungkin akan lebih susah dalam membedakan jika dilihat dengan RGB. Hal ini dapat dipengaruhi oleh intensitas warna. Lalu, berdasarkan kesimpulan pada nomor 1, 2, dan 3 ini, dapat diketahui bahwa pada RGB ini, pada YOLO ini, bahwa posisi pengambilan gambar, yaitu jarak, pada bentuk telur itu dapat mempengaruhi kualitas dari klasifikasi YOLO, dan pada warna yang dihasilkan akibat adanya perbedaan intensitas yang terjadi pada pengambilan gambar itu dapat juga mempengaruhi klasifikasi pada YOLO. Sekian presentasi dan juga paparan dari hasil proyek UAS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.